Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Emir Saleh dari Resurrection Media Nusantara beserta William Lins. Pada episode pertama. Well, how are you doing? Sehat ya, Good. Sehat bro. Apa kabarnya lu? I'm good. Lebih baik ya? Lebih baik, mendingan, enakan gitu kan. Ini kocak ya, tanpa janjian, tanpa apa-apa, kok pakaian kita bisa sama dengan yang episode pertama. Oke, well, habis dipakai, gua gantung. Oke. Kalau udah gini, gua pakai lagi sampai nanti udah lepek, baru gua cuci gitu aja, bro. Smart move. Oke, bro, seperti yang kita sampaikan di episode pertama, rekan-rekan, kalau belum sempat nonton, boleh ya nonton di episode pertama ya. Jadi orang itu CEO-nya ada 4 ya, Will ya. Ada dari jamnya, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Oke? Nah, ini ibaratnya kan kayak nomor kombinasi ya, bro ya. Bisa aja CEO-nya ini apa. Lain-lain mungkin aja ya, bro ya. Mungkin aja. Siap. Tergantung daripada Lana lahirnya di bulan apa, di jam kapan, dan tentunya di hari kapan. Siap. Oke, bro. Boleh kita mulai membahas satu CEO saja untuk episode ini. Tapi CEO tersebut dari sisi tahun, bulan, tanggal, dan jam. Kita mulai dari CEO yang pertama ya, bro ya. Apa coba CEO pertama? Red atau tikus, gitu kan ya, bro ya. Baik, bro. Boleh kita mulai Red dari sisi tahun. Gimana sih, bro? Jadi yang saya inginkan ya, pembacaan saya itu biasanya agak beda. Seperti waktu tahun kemarin kita adakan pembacaan ya, bro. Kita kan nggak ngomongin langsung tahun tersebut. Karena apapun CEO Anda, mau bagus ataupun jelek, itu nggak serta-merta kan begitu nanti Imlek buka mata, wih langsung bagus, atau wih langsung jelek. Kan nggak mungkin. Ya mungkin. Betul. Tapi orang kan banyak berpikirnya begitu gitu. Ya, kasihan. Jadi kan, semuanya itu kasihan, betul kan? Sekali. Ya. Nah, orang mungkin mikirnya iyalah kan nggak akan mungkin langsung buka mata, tapi kan pelan-pelan. Nggak kayak gitu juga. Kita harus lihat tahun kemarin seperti gimana, apa yang harus kita waspadai, apa yang harus kita jaga di tahun ini, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang harus kita tahu. Jadi kalau kita ngomongin CEO tikus, betul signal. Rambu-rambu ya, bro ya. Rambu-rambu. Siap. Baik, bro. Jadi kalau kita ngomongin dari tahun 2021, ya. Yang umum akan dilalui oleh orang-orang yang punya CEO tikus. Nah, tergantung ya. Nanti ada yang ngomong, ih, gua CEO tikus, kok gua nggak ngerasa seperti itu? Karena tahun itu biasanya hubungannya dengan teman. Oke. Bukan kita sendiri. Tapi ada orang yang mungkin mendengarkan ini, gua bukan CEO tikus, tapi kok sepertinya gua yang dibacain. Mungkin tikusnya ada, tapi di hari ataupun di jam atau mungkin di tahun. Siap. Monggo, bro. Nah, tahun 2021 itu apapun yang Anda lakukan, tikus itu biasanya banyak bantuan dari orang sekitar. Jadi tahun 2021 yang ada tikusnya, biasanya itu hidupnya senang. Lu susah pun ada yang ngebantuin. Belum, orang-orang itu juga melihat kamu itu seperti menyenangkan gitu. Jadi ngelihatnya itu bisa akrab cepat seperti gitu. Nah, perbedaannya adalah begitu tahun 2022, kalau Anda sudah kebiasa ditolong oleh orang, apa-apanya dibantu oleh orang, dan nggak bisa ngerjain sendiri, Anda akan merasa kesulitan. Karena tahun 2022 ini, semua yang ngebantuin Anda, penolong ataupun teman, hilang. Lang. Nah, sebelum dibantu oleh orang-orang juga kan kita biasanya juga mengerjakan segala sesuatu harus dengan upaya dan tangan sendiri kan? Jadi bukan ada sesuatu yang sangat heboh atau waduh kok gue jadi susah gini, enggak. Anda balik lagi. Jadi biasa itu peruntungan itu sangat lucu, bro. Kalau tahun kemarinnya bagus, tahun sekarang bisa jadi Anda terjun bebas ke bawah.
Ketika Anda sedang di bawah, Anda bisa jadi tahun ini akan naik ke atas. Memang kalau dibilang yang Maha Kuasa itu sangat adil. Jadi ketika kita di atas, kita itu sebenarnya harus berpikir, bagaimana nih kita lagi dapat keuntungan, bagaimana caranya agar ketika nanti kita di bawah, karena udah tahu nih kalau kita lagi di atas, tahun depan kurang lebih pasti nyungsep. Lagi nyungsep, apa yang perlu kita lakuin? Yep. Kalau kita udah tahu, nyungsepnya nggak berapa nyungsep, malah nggak ada masalah karena semuanya mengikuti alur. Jadi ada bantalannya ya bro ya, ada bantalan itu benar sekali. Jadi untuk yang punya sio tikus, ya udah saatnya sekarang untuk menjadi mandiri kembali. Terus karena tahun kemarin banyak teman banyak segala, harus mengumpulkan keberanian lagi untuk mengambil langkah maju. Kalau Anda mengambil langkah maju tahun ini, oke, nggak akan ada masalah. Tapi kalau Anda jadi merasa kok gua jadi kayak kesepian, kerja kayaknya sendiri, nah, itu yang akan menjadi bumerang ya. Karena seharusnya Anda dapat mengerjakan sesuatu dan menciptakan suatu bisa berkreasi lah ya. Achievement, ya, bisa mendapatkan suatu achievement tahun ini, tapi jadi enggak. Kan sayang. Sayang. Itu dari sisi tahun ya bro ya? Itu secara general. Secara general dulu kita kasih tahu. Nah kalau misalnya Anda di sio-nya tikus, berarti teman-teman Anda tahun ini mungkin agak seperti menjauh yang tadi pernah dibilang ya. Tahun ini mungkin bukan a good year untuk bersosialisasi. Nggak ngomongin nggak punya teman, beda lagi. Ya. Hanya mungkin kalau lagi tahun kemarin kita lagi kesulitan, kita ngomong ke teman ngomong, oh sini gue bisa bantu. Tahun ini mungkin teman-temannya lagi pada sibuk, teman-temannya punya aktivitas yang lain, jadi nggak bisa ngebantu. Jadi jangan marah, jangan ngomong, jalan, gua gini, jangan. Betul. Memang seperti gitu. Sorry, bukan nggak mau ngebantu, tapi bukan nggak bisa ngebantu ya gitu ya. Tapi memang lagi siklusnya begitu ya Bel ya. Ya. Betul. Siap. Jadi kebetulan kita bisa ngomong setiap kali minta bantuannya ke orangnya yang kurang tepat karena kebetulan mungkin orang itu nggak punya keahlian atau pengetahuan untuk membantu kita, bisa jadi nggak punya koneksi yang tepat, atau kadang-kadang juga bisa jadi orang itu nggak ada waktu untuk bantu kita. Itu kalau ada di tahun. Nah kalau Anda ada di bulan, pengen tahu bulan itu gampang. Kalau kurang lebih lahir sekitar bulan 7 Desember sampai sekitar 7 Januari, berarti kemungkinan besar bulan Anda itu punya sionya tikus. Oke. Nah, bulan di tikus adalah bulan mengenai tentang kerjaan. Jadi ketika Anda kerja di lingkungan kerja, sedang mengerjakan proyek, Anda seperti merasa tidak ada yang ngebantu. Seperti capek, kok gue harus ngerjain semua sendiri sih? Seperti gitu. Beda ya tahun teman-teman. Tapi kalau lagi di bulan, berarti ngomongnya kita tentang kerjaan. Jadi maaf ya, overall tikus itu sekarang merasa sendiri gitu ya, Bel ya kira-kira ya. Oke. Ya. Saya udah berapa kali ketemu orang tikus dan dia ngerasa, tapi bukan dari abis Imlek, sudah dari awal tahun. Ada yang ngomong udah dari akhir tahun. Pasti. Karena perpindahan energi ini sebenarnya bukan dari Imlek, tapi sudah mulai dari bulan 11 kemarin. Yang mana full perpindahan energi macan ini waktu tanggal 4 Februari kemarin. Siap. Full. Macan. Jadi kalau misalnya mereka ngomong, dari akhir tahun, kok saya udah ngerasain? Iya, memang iya. Jadi kalau kamu dari akhir tahun sampai kemarin aja udah ngerasa seperti gitu, ayo bangun. Jangan berkutat di feeling itu. Bangun. Kan nggak enak merasa sendiri. Bangun, ayo bangun. Ya, jangan lebay gitu kan. Gitu. Tapi jangan lebay. Jangan manja. Kalau manja
sama Pak Emir boleh. Alah. Oke, itu kan dari sisi kerjaan. Kalau dari tanggal, itu gimana, Bro? Nah, kalau dari tanggal, kita nggak bisa ngomong ya tanggal berapa, karena itu perputarannya sangat rumit dihitung. Okay. Jadi, kalau memang mau lebih detail ya, seperti udah dibicarakan ya, bisa nanti kontak ke nomor saya langsung. Tapi intinya kalau Anda ada tikusnya di hari itu, nah, bukan ngomongin maksudnya di hari ini berarti harus jadi jomblo atau misalnya kalau misalnya udah menikah terus jadi harus udahan. Enggak kayak gitu. Kalau gitu, waduh, banyak sekali tingkat perceraian. Bukan seperti gitu, tapi merasa sendiri, merasa tidak disupport oleh pasangan. Gampang kan? Nggak susah. Oke. Dan di luar itu, ya, yang ada tikus di hari dan jam terutama, kesehatannya kurang berapa bagus. Jadi hati-hati banget. Tapi kalau bisa sebelum tanggal 15 Februari, kalau laki-laki donor darah deh. Kalau bisa perempuan juga sama donor darah. Kenapa? Karena kita ngomongnya itu kias ya, jadi membuat yang tadinya kurang bagus itu dicoba untuk dihilangkan gitu. Karena ada kemungkinan untuk terkena, ada beberapa kejadian yang melibatkan kita harus keluar darah dengan logam. Makanya kenapa harus donor darah? Karena kita diambil darah oleh jarum, yang mana adalah simbol dari metal. Jadi waktu nanti diambil darah, kita juga bilang, saya semoga darah yang saya sumbangkan ini berguna bagi orang yang mendapatkannya. Dan juga dengan ini, hal-hal yang berhubungan dengan saya harus keluar darah oleh metal dihilangkan. Seperti itu. Kenapa tadi? Maksud gue gini, Bro, dengan lo menjelaskan seperti ini, gitu ya, orang-orang kan jadi satu, mendapat pengertian yang benar. Kedua, kagak parno. Jangan parno juga kalau misalnya tahu-tahu, aduh, kok gue ada tikus. Jangan parno. Ya. Tahun ini kita boleh ngomong temanya adalah menjadi mandiri. Menjadi kita mandiri. Belajar lagi gimana caranya menjadi mandiri. Oke. Mandiri kan bisa dibilang ya, untuk Indonesia kita itu agak kurang mandiri. Untuk orang-orang yang tinggal di negara barat lebih mandiri. Nggak ada masalah kan mereka juga. Justru mandiri ini kita dapat kesempatan untuk memperlihatkan, ini gua loh. Sedap. Gua nggak dibantu juga, ini gua loh. Keren. Dan gua bisa melakukan ini. Kalau Anda memainkan peran dan energi ini dengan baik, ini bisa meningkatkan percaya diri, bisa meningkatkan harga diri kita di depan orang-orang. Karena kita kasih lihat, tanpa orang pun, ini saya loh. Amin. Wih, keren banget. Thank you. Suka gue. Thank you. Nah, Bro, kalau di jam gimana, Bro? Jam sama. Jam juga merasa bahwa apapun yang dikerjakan nih, mungkin misalnya kalau udah punya anak, kok anak-anaknya seperti nggak mau ngedenger tahun ini. Kalau punya anak buah, sepertinya ngerjain apa-apa, ngasih tahu ke anak buah ngerjainnya kurang bagus, kurang serius, terkesan seperti asal-asalan. Jadi kayaknya kita kok yang capek kita lagi gitu. Jadi memang harus punya effort lebih untuk menjelaskan dan untuk membuat biar anak buah kita itu bisa dapat membantu kita. Jadi KPI-nya aja diperketat, diperkecil, nggak usah takut. Sip. Gitu. Jadi rekan-rekan, tema untuk Sio Tikus di tahun ini adalah kemandirian. Mari kita tunjukkan siapa kita, baik dari sisi tahunnya, bulannya, tanggalnya, atau jamnya. Atau sekali lagi, kalau yang ingin konsultasi langsung dengan William, silakan mengontak nomor yang di bawah ini. Baik? Oke, jadi rekan-rekan, kita lanjutkan ke episode berikutnya. Namun sebelum kita akhiri, selalu lakukan 5M. Betul nggak, Will? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak. Oke, Will, thank you very much. Sama satu lagi M-nya, bro. Siap. Makan makanan yang sehat dan bergizi. 6. Yang terakhir, makan makanan yang sehat dan bergizi. William, thank you very much. Sampai di episode berikutnya, Will ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye.